Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita sudah disertai Tuhan sepanjang pagi, siang, sampai malam hari ini. Mungkin dalam pekerjaan kita, usaha kita, aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan, Tuhan sertai kita. Sampai malam hari ini kita memilih ada di tempat ini, satu pilihan yang tepat. Karena kita tahu kita butuh Tuhan dalam hidup kita, amin. Saat kita ada dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada anugerah yang besar yang Tuhan limpahkan buat kita, amin. Saya melihat wajah-wajah yang tidak asing buat saya. Kita sudah ada di penghujung tahun, bahkan di 2024 ini, di bulan November ini, dan ini ibadah yang terakhir, ibadah KTM terakhir di tahun ini. Yuk, sebelum kita mulai lebih lagi, sama-sama saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Boleh tengok kiri kanannya, yuk hampiri, jabat tangan, katakan engkau luar biasa, Tuhan memberkatimu selalu, Tuhan menyertaimu selalu. Haleluya, kita satu keluarga di tempat ini, amin. Kita satu keluarga di tempat ini, sama-sama saudara seiman di tempat ini. Kalau kita ada di tempat ini 1 tahun sudah kita lewati, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 dan masuki tahun yang baru di 2025. Banyak hal yang kita hadapi, banyak hal yang kita lalui, amin. Ada mungkin badai yang harus kita hadapi, gelombang kehidupan yang kita hadapi, bahkan mungkin sukacita yang kita hadapi. Banyak hal Bapak Ibu Saudara, tapi yang kita yakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Dia Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita ada sampai saat ini sebagaimana kita ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari malam hari ini jadikan sebagai malam anugerah yang akan buat setiap kita lebih lagi. Jangan lewatkan di jam-jam kita melalui ibadah KTM ini hanya terlewat begitu saja, tapi rindukan Tuhan lebih lagi, biar sama-sama kita alami Tuhan lewat ibadah kita malam hari ini. Mari tundukkan kepala, satukan hati kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Tuhan jadikan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh ada sama-sama di gereja ini Tuhan. Di rumah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kami bertemu dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Dalam kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Malam hari ini Tuhan, kami ada sama-sama di tempat ini. Satu kerinduan kami mengalami Tuhan lewat ibadah kami. Kami mengalami hadirat dan lawatan-Mu lebih lagi Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh berjumpa muka dengan Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sehingga kami pulang saat kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami gak sama seperti kami datang. Ada satu hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak, ini kerinduan kami Tuhan. Ini hasrat hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami terus Tuhan merindukan Engkau dalam kehidupan kami. Lawat setiap kami ya Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan kami percaya Engkau yang menyertai setiap kami sampai saat ini sepanjang tahun kami memasuki. Mulai dari bulan Januari sampai bulan November ini Tuhan. Kami melihat penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Ada duka, ada tawa, ada suka, bahkan mungkin ada berbagai masalah pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan mungkin seringkali kami yang meninggalkan Tuhan. Mungkin seringkali kami yang melupakan Tuhan. Tapi Tuhan selalu memegang setiap kami dan mengingatkan setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Ini nyanyian kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Biar boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan kami gak bisa berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan menuntun langkah setiap kami. Kami memulai ibadah KTM ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hadirat-Mu terus memenuhi tempat ini. Lawatan Roh Kudus-Mu terus mengalir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Yang siap diberkati dan memberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalan
hari ini. Pertolonganku datang Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, ini biji mata-Mu ya Tuhan, ini umat kesayangan-Mu ya Bapa. harapan Dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu. Kami berseru Tuhan, dan berseru yes Lord. pertolongan Jehovah Jireh bagi setiap kami, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami. Engkau Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera buat setiap kami. Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Engkau Jehovah Nisi, Panji keselamatan kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan. Pandang wajah-Mu dan berseru, Kau dahsyat ya Tuhan. Pertolongan kami daripada-Mu. Yes Lord Jesus. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah satu-satunya Allah yang kuandalkan. Kaulah satu-satunya Allah kekuatan kami, perisai bagi kami, tandu keselamatan kami. Hanya Yesus, tiada yang lain. Shanaralaba, yaralaba, yaralaba, urialaba, yaralaba, yaralaba, uriatakaralaba, yaralaba, yasyanda, yaralaba, yaralaba. Kami gak mau meninggalkan tahun ini Tuhan dengan tidak memperoleh apa-apa dari Engkau ya Tuhan. Sebab itu kami rindukan Kau terus hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami ya Aba. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau nyatakan janji kami kepadamu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari lebih lagi nyatakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami gak akan pernah hilang Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada ya Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali. Biar ini yang menjadi janji kita sama Tuhan. Sebelum kita menutup tahun ini, biar Tuhan dengar setiap kita. Yes, takkan hilang. karena kasih-Mu Tuhan kami ada. Karena kasih, karena ku ada. Kami cinta
setiap kita. Mari nyatakan apa yang kau rindukan, apa yang menjadi pengharapanmu sebelum kau memasuki tahun yang baru di 2025. Hari malam hari ini seperti nyanyian yang kita janjikan sama Tuhan. Tuhan, sekali kami mengiring Yesus, selama-lamanya kami mengiring Tuhan. Sekalipun di dalam mengiring Tuhan kami gak pernah gampang melalui segala sesuatunya. Mungkin kami menghadapi suka dan duka, bahkan kami mengalami berbagai banyak taufan pencobaan dalam hidup kami. Tapi malah kami tetap percaya Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Sebab kami ada sampai hari ini semua anugerah-Mu. Kami bisa melalui hari demi hari semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah ini yang menjadi janji kami malam hari ini Tuhan. Bukan hanya sekedar nyanyian yang kami nyanyikan, tapi ini menjadi janji kami buat Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau dapati kami terus setia di hadapan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang mau cinta Tuhan Yesus, beri tepuk tanganmu lebih lagi buat Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada dalam kehidupan kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat anugerah yang melimpah-limpah. Bahkan terima kasih buat persoalan yang bisa kami lewati hari demi hari Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini kami mau bersuka cita lebih lagi Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami cakap melakukan segala sesuatu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi saya mau bertanya, berapa banyak yang bersuka cita di tempat ini? Seperti yang sering kali saya katakan dari mimbar ini, orang yang bersuka cita terpancar loh dari wajahnya. Boleh tengok kiri kanan Bapak Ibu, pastikan kalau kiri kananmu penuh sukacita. Kasih senyum yang terbaik mengakhiri ibadah terakhir loh di malam KTM ini. Sudah semua? Sudah ada sukacita? Kalau sudah katakan amin. Yuk kasih tepuk tangan sekali lagi. Denganmu Tuhan kami jalan. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku
Bahkan di tahun yang akan datang kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dia Tuhan yang baik buat setiap kita. Haleluya. Kau baik bagi kami Tuhan. Kau pernah meninggalkan kami. Berjalan bersama dengan kami senantiasa. Yuk katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, saya mau dengar suara Bapak Ibu sendiri nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan, selalu baru rahmat-Nya. Katakan hari berganti hari Tuhan. Tetap kami lihat kasih-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru. Yuk sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mana tangannya Bapak Ibu Saudara? Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia Tuhan yang baik, amin. Kita mau nyatakan sekali lagi lagu ini. Dia Tuhan yang baik bagimu, Dia Tuhan yang baik bagiku, Dia Tuhan yang baik bagi kita semua. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Iya, iya, iya. Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selamanya sampai untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekarang tanpa alat musik, yuk kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Gak pernah habis-habisnya kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Kami gak pernah bisa menghitungnya Tuhan. Bahkan kami gak bisa pernah melukiskannya dengan kata-kata kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sungguh baik buat kami. Tuhan, malam hari ini biar benar-benar setiap kami terhubung dengan Engkau. Kami gak mau keluar dari hadirat-Mu. Kami gak mau berjalan sendiri tanpa-Mu. Karena kami tahu bukan kami yang memilih Engkau, tapi Tuhanlah yang memilih setiap kami. Malam hari ini Bapa, bahwa kami semakin melekat dengan Engkau. Bahwa kami dalam keintiman dengan-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, ajari kami lebih lagi lewat kebenaran firman. Tegur kami Tuhan, jamah kami, ajari kami. Kami semakin hari menjadi pribadi yang berkenan di hadapan.
Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan bagi kami. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Kami mau selalu melekat dengan Engkau Tuhan. Melekat di hatimu. Amin, amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yes, Lord Jesus, Jesus, Jesus. We love you, Lord. We love you, we love you.
firman-Mu itulah yang pasti digenapi, Amin. pasti terbukti, pasti terjadi. Itu sebabnya kami mengucap syukur hari ini. Kami sudah merindukan lama untuk mendengar firman-Mu ini Tuhan. Berbicaralah, sentuh hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga tidak ada satupun yang terlewati. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu dengan antusias. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Suatu ketika seorang hamba Tuhan bernama Peter Tan berdoa. Dia mengusir roh jahat dari jemaat yang kerasukan. Dalam nama Yesus. Keluar, dalam nama Yesus, keluar. Dia sudah berjam-jam berdoa supaya setan yang mengikat seseorang ini keluar. Tapi akhirnya saudara-saudara, dia menyerah. Lalu dia keluar dari ruangan itu dan rasa malu sekali. Padahal dia adalah seorang hamba Tuhan yang sudah diperlengkapi di sekolah Alkitab. Sudah mengerti firman Tuhan, tapi kok tidak bisa ngusir setan? Ada di sini yang pernah ngusir setan? Setan yang gak pergi, malah diusir setan. Untungnya Peter Tan orang yang rendah hati. Dia sengaja mengambil 7 hari atau 1 minggu berpuasa. Berturut-turut dan bertanya kepada Tuhan, mengapa tidak bisa mengusir setan? Hari pertama tidak terjadi apa-apa, dia berdoa. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat juga sama, tidak ada apa-apa, dia berdoa. Tetapi pada hari menjelang terakhir dia berpuasa, dia dapat penglihatan. Dia melihat ada makhluk yang besar sekali, menjulang tinggi. Terus ada satu makhluk yang kurus, kering sekali. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, makhluk apakah yang besar ini? Lalu Tuhan berkata, Peter, itu setan. Waduh, gede amat setan. Lalu dia berkata, yang kecil itu apa? Makhluk apa? Itu kamu. Waduh. Jadi dia kurus kering, pantas saja tidak bisa musir setan. Wong setannya gede, dianya kurus kering dan kecil lagi. Lalu dia berkata, Tuhan apa rahasia penglihatan ini? Hidup manusia ada 2 tubuh. Satu tubuh jasmani ini. Perlu apa? Perlu makan, minum, olahraga. Latihan, nge-gym, supaya apa? Ototnya kuat. Kelihatan ototnya, bukan kelihatan lemaknya. Sudah beda ya. Kelihatan ototnya, bukan kelihatan lemaknya. Nah, kalau kamu kuat, tubuhmu terlatih, tubuhmu besar, setan kalah. Tapi karena tubuhmu kecil, setan kayak dikelitik, keluar. Keluar. Setan bilang, apa? Apa? Repot saudara-saudara. Kan kelihatan begini ya saudara. Persoalan besar. Iman kita kecil. Ya tergilas. Nah ini. Di Korea. Jarang-jarang kita ke Korea kan. Di Korea tahun 2019 itu ada 16 artis Korea bunuh diri loh. 16 loh artis Korea bunuh diri. Tapi tahun 2023 nambah loh. Ada 19 artis Korea bunuh diri. Tahu artis Korea? Cakep-cakep.
Cakep-cakep aja bunuh diri, gimana yang jelek? Serius ini, serius. Artis Korea itu bukan hanya cakep loh, terkenal. Kita mah, aduh boro-boro terkenal. RT aja nggak tahu nama kita siapa. Bener loh, nggak tahu loh. Kita ketemu Pak RT aja. Pak RT-nya siapa namanya nggak tahu. Pak RT juga nggak tahu nama kita. Pokoknya halo, selamat pagi. Gitu. Nggak kenal sebetulnya. Apalagi tanggal lahir segala apa, nggak tahu lah. Apalagi minta tanda tangan boro-boro. Sudah. Artis Korea itu populer, terkenal. Bukan hanya ganteng tapi kaya juga. Ada banyak duit. Ada banyak duit aja bunuh diri. Gimana kita coba? Saudara tahu kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, karena imannya kecil. Maka saat iman kecil masalah besar, hancur kita. Harusnya iman kita besar. Masalah itu kecil gitu. Jadi bisa ditangani. Maka khotbah ini malam hari ini perbesar kapasitas iman Anda. Itu temanya. Perbesar kapasitas iman Anda. Jangan perbesar utang. Utang aja diperbesar. Iman diperbesar. Ada 3 cara memperbesar iman. Yang pertama di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Yang punya HP boleh dibuka. Ya, yang hafal nggak usah dibuka. Saudara-saudara ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Coba lihat di sana. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi ini Paulus berkata kami. Di sini berarti siapa? Paulus dengan timnya. Silvanus ya, dengan tim yang lain. Jadi kami Paulus aja memiliki roh iman yang sama. Roh iman yang sama dengan siapa? Dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa, dengan Paulus, dengan Petrus. Kalau kita ingin punya roh iman yang sama, prinsipnya sama. Aku percaya, sebab itu apa? Aku berkata-kata. Jadi membangun iman itu lewat perkataan. Ngomong. Coba ngomong. Ya. Jadi membangun iman itu dengan berkata. Maka ayat Alkitab yang lain berkata, yang lemah berkata, suruh apa? Berkata loh. Yang lemah berkata, aku kuat. Yang miskin berkata, aku kaya. Yang sakit harusnya juga sama. Berkata, aku sembuh. Jadi suruh ngomong. Sayangnya kita seringkali tidak berkata-kata. Maka Paulus berkata, maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga sama prinsipnya berkata-kata. Jadi kalau saudara, kan kita sudah baca Alkitab ya, bahwa Paulus itu meletakkan tangan atas orang sakit sembuh loh. Sapu tangannya diletakkan sama orang sakit sembuh loh. Kalau sapu tangan kita aja bersin-bersin. Udah lama gak dicuci itu sapu tangan. Tapi Paulus, orang mati, dibangkitkan sama Paulus. Kenapa kok punya iman yang besar begitu? Ngusir setan. Kenapa bisa setan keluar? Kenapa? Karena dia memperbesar kapasitas imannya lewat apa? Perkataan. Perkataan yang seperti apa Pak Bin? Buang mulai malam hari ini perkataan yang buruk. Perkataan yang mengeluh. Perkataan yang menjelekkan orang. Perkataan yang pahit. Perkataan yang tidak membangun. Pakai perkataan yang membangun, yang menghibur, menguatkan. Perkataan yang memotivasi. Perkataan iman. Perkataan apa? Perkataan firman itu udah pasti. Karena firman itu ya dan amin. Firman itu pasti benar, pasti terjadi, pasti terbukti, pasti digenapi. Jadi berkata-katalah. Makanya tadi berkata
Yang miskin berkata, aku kaya. Sudah kaya? Belum. Baru suruh berkata. Yang lemah berkata, aku kuat. Udah kuat? Belum, baru berkata. Oh, kenapa Papin ya? Tidak terjadi apa-apa sebetulnya. Saya kuat, masih lemah sebetulnya. Tapi dengan berkata, sedang apa? Membangun iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Lewat perkataan. Perkataan apa? Firman Kristus. Jadi harus berkata, timbul iman. Jadi memerintahkan kita berkata. Belum terjadi, belum terjadi. Yang miskin tetap miskin. Walaupun udah berkata, aku kaya, tetap belum. Sedang apa? Sedang membangun kebiasaan membangun iman. Nah, yang mahalnya itu kebiasaannya itu. Sedang membangun karakter orang percaya. Sedang membangun ketekunan mempraktekkan firman. Jadi belum terjadi sesuatu sih, belum. Yang gagal berkata, aku berhasil. Iman selalu bertentangan ya. Iman selalu bertentangan dengan keadaan. Nah, yang miskin berkata, aku kaya. Bertentangan sekali. Yang lemah berkata, aku kuat. Bertentangan sekali. Pulanglah anakmu sembuh. Kata Tuhan Yesus berkata begitu kan. Yesus berkata begitu. Udah sembuh belum? Belum, orang dia jauh-jauh nyampe ke Tuhan Yesus. Pengen supaya anaknya sembuh. Anakmu sembuh. Udah sembuh belum? Mungkin belum saat itu. Tapi ya itulah berkata-kata. Jadi kita kalau berkata-kata yang membangun. Itu kita sedang apa? Membangun iman kita. Sedang membangun kebiasaan, sedang membangun ketekunan, sedang membangun karakter kita sebagai anak Tuhan. Itu yang mahal tuh di situ. Sama dengan Pak Apin. Apa sih fungsinya menabung itu? Saya gaji cuma 1 juta Pak Apin. Nabung cuma berapa? 15.000. Kapan kayanya? Kaya monyet bisa. Menabung itu bukan soal, maaf ya kalimatnya, bukan soal kita jadi kaya atau tidak. Soal membangun karakter, membangun kebiasaan. Bagaimana kita harus menyisihkan uang. Bagaimana supaya kita bisa menahan apa? Hawa nafsu untuk beli barang-barang. Itu kan sedang latihan. Bukan soal, wah kapan kayanya. Bukan, saudara-saudara. Investasi kan begitu. Investasi walaupun kecil, investasi. Nabung walaupun kecil, nabung. Itu sedang latihan. Maka pada saat kita yang miskin berkata, yang lemah berkata. Pada saat kita berkata, kita sedang latihan otot rami. Yang kelihatan apa? Lemaknya apa? Ototnya. Gitu kan. Jadi latihan. Coba. Siapa yang di sini yang paling hafal ayat ini? Ya. Sesungguhnya, kata Tuhan Yesus. Berarti serius banget tuh. Sesungguhnya, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat. Nah, itu yang bikin stres. Kalau kita punya iman sebesar biji sawi, kita dapat memindahkan gunung. Waduh, siapa yang sanggup memindahkan gunung? Memindahkan gunung yang sanggup hanya siapa? Hanya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak memerintahkan memindahkan gunung. Tuhan memerintahkannya apa? Coba. Matius pasal 17 ayat 20. Itu. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat apa? Berkata, suruh ngomong. Emang suruh mindahin gunung? Enggak lah. Orang gila juga tahu. Memindahkan gunung mah kagak bisa. Tapi kalau berkata bisa enggak? Bisa. Berkata, ngomongnya apa? Pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Suruh mindahin gunung atau suruh berkata?
Ini yang banyak orang Kristen pada stres. Wong suruh mindahin gunung. Mindahin kursi aja kagak mampu. Pinggangnya pada patah. Ini suruh mindahin gunung. Kata Benyamin mah mau kayak gile. Susah saudara mindahin gunung. Maka Tuhan suruhnya berkata. Susah nggak berkata? Iya. Namanya juga ngomong. Ngomong ini nggak susah. Cuma ngomong doang sembuh. Saya berhasil, saya bisa, Tuhan mampukan saya, bersama dia aku lakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jika Allah di pihak saya akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Saya akan melakukan mujizat-mujizat bersama dengan Tuhan. Tuhan yang ada dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ngomong. Kalau ngomong aja kagak berani. Gimana bertindak? Ya. Saya orang yang paling diberkati Tuhan. Berani gak ngomong begitu? Saya orang yang dicintai Tuhan. Dia rela mati buat saya. Jangan ngomong bangun tidur. Aduh, ini pinggang rasanya mau patah. Ya kapan gua kaya ya. Dari dulu begini aja. Ikut Tuhan sama aja sama gak ikut Tuhan. Gue mah pengen mati aja. Nah, ngomongnya itu negatif melulu. Terus bisa timbul iman. Gak bisa lah. Ayo ngomong yang benar. Pada saat saya pelayanan ke Singapura. Saudara-saudara saya ketemu salah seorang hamba Tuhan. Anak Tuhan namanya Ibu Esther. Saudara-saudara. Dia itu sederhana sekali. Baca Alkitab dia catat. Kan ada catatan yang bisa ditempel ya. Ada tempelnya di atasnya. Terus dia tempel di cerminnya. Ya, dia tempel di cermin. Kalau hari ini dia baca ayat bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Dia adalah tempat perlindunganku. Dia tempel di situ. Dia baca lain, dia tempel. Sampai buat bercermin aja nggak ada tempat. Semua ayat Alkitab. Jadi setiap bercermin dia baca. Tanpa sengaja dia baca. Dia tempel di tembok lagi. Dia tempel. Di kamar mandi dia tempel. Saudara-saudara. Supaya apa itu? Ngomong, memperkatakan firman. Supaya timbul iman. Karena iman itu tumbuh karena pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya yang diomonginnya bukan firman. Saudara-saudara kesusahan melulu kalau ngomong satu dengan yang lain. Kita milih siapa sih 27 November besok nih? Gitu saudara-saudara. Ngomong aneh-aneh saudara-saudara. Ya. Sekarang terjadi deflasi segala macam saudara-saudara. Banyak ketakutan-ketakutan. Yang diomongin adalah seputar bukan firman. Seputar bukan iman. Kita sedang menakuti diri kita bahkan. Kita khawatir tentang ekonomi bangsa kita dan sebagainya. Jadi jarang bicara. Ayo sekarang berbicara. Latih ya. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Itu kalimat iman tuh. Sebab bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ngomonglah, saudara-saudara. Jangan diem-diem baik. Ya. Sekarang yang kedua. Iman dibangun lewat perkataan, itu yang pertama ya. Maka mulailah berkata-kata. Ya, berkata-katanya perlu dipaksa memang. Berkata-kata yang positif, berkata-kata iman. Saya pasti berhasil, saya pasti mampu. Bersama dengan Tuhan saya bisa. Tuhan lakukan perkara yang besar lewat hidup saya. Saya pasti dipakai Tuhan. Saya pasti diberkati Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Setiap doa berkat kan begitu. Jadi saya pasti dilindungi. Pasti diberkati Tuhan. Jadi bicaralah. Supaya timbul iman, kekuatan. Ya, jangan bicara yang negatif. Sekarang yang kedua. Yakobus pasal 2 ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 26. Nah ini, 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa action, tanpa perbuatan. Mati iman itu. Jadi cara kedua, mengembangkan kapasitas iman lebih besar lagi. Lewat apa? Action perbuatan.
Sebab Yesus berkata begini, jika engkau mendengar suaraku dan melakukannya, engkau seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Bila hujan datang, banjir datang, gelombang datang, badai datang, tidak roboh rumahnya. Sebab engkau membangun di atas batu karang. Lewat apa? Mendengar dan melakukan. Kita harus banyak mendengar, timbul iman kan lewat pendengaran itu. Tapi melakukan itu yang menghidupkan iman. Ini tubuh walaupun ganteng ya. Seperti Syahrukan atau Andy Lau. Tapi kalau nggak ada roh, itu bau, mati, mayat. Sama dengan saudara mendengar firman di gereja puluhan tahun mendengar firman, tidak melakukan, itu mati, nggak ada gunanya. Berapa banyak orang ke gereja tapi imannya mati sebetulnya. Kenapa mati? Karena tidak ada action, tidak ada perbuatan. Perbuatan itu yang menghidupkan. Saya memberi contoh yang paling sederhana ya. Kalau di sini ada puyung hai, nasi goreng, sate. Kita percaya kalau kita makan kenyang perut kita. Saya percaya kalau saya makan saya kenyang. Saya percaya kalau saya makan saya kenyang. Saya percaya kalau saya makan saya kenyang. Saudara 1000 kali ngomong begitu, tapi gak pernah disuap itu nasi goreng. Kenyang. 7 turunan 8 tanjakan 9 belokan gak akan kenyang. Saudara. Kenapa? Karena gak bertindak, cuman percaya. Kalau dimakan saya kenyang. Tapi gak makan-makan kita. Dilihatin ya, kedip, dilihatin. Gak akan kenyang. Nah banyak mujizat tidak terjadi. Banyak pertolongan Allah tidak terjadi. Karena kita tidak action, tidak bertindak. Banyak orang itu seperti Preta. Preta itu kalau dengar firman Tuhan, dengar tapi tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Preta itu dengar tentang persepuluhan, tapi dia tidak kasih perpuluhan. Preta dengar tentang doa, tapi dia tidak hidup dalam doa. Preta dengar puji-pujian, tapi dia tidak pernah memuji. Preta mendengar firman rajin. Ke gereja rajin. Bahkan sebelum jemaat lain datang, Preta lebih dulu. Tapi Preta tidak pernah mempraktekkan firman. Preta tidak pernah action, tidak pernah bertindak, tidak pernah ada ketaatan. Preta tidak melakukan firman. Pertanyaannya, kenapa Preta tidak melakukan firman sekalipun sering dengar firman? Jawabannya paling sederhana. Karena Preta seekor anjing. Anjing pendeta, namanya Preta. Jadi kalau mau masuk gereja, Preta udah lebih dulu. Tapi kalau dengar firman Tuhan, Preta diem, duduk. Begitu. Kan anjing begitu kan biasanya. Dengar. Tapi melakukan firman gak Preta? Gak pernah. Saudara, banyak orang Kristen ke gereja itu mirip-mirip dengan si Preta ini. Maaf ya, mirip-mirip. Dengar rajin ke gerejanya, bolak-baliknya rajin. Sudah sampai pendeta aja ngelihat dia lagi. Sampai bosen tuh pendeta. Tapi gak berubah-ubah hidupnya, kenapa? Hanya mendengar tapi tidak melakukan. Banyak gak yang begini? Banyak yang begini. Saudara. Suruh taat. Dengar dia, tapi gak taat. Saudara. Suruh berdoa. Dengar dia. Berdoa kagak main HP terus. Sekarang mau ditambah Pak. Bukan HP aja. Nonton Timnas Indonesia. Hidup Timnas Indonesia. Jadi udah gak sempet Pak mempraktekkan firman. Nah inilah kegagalan orang Kristen. Mengapa ya saudara-saudara seringkali tidak dilakukan. Ya iyalah. Kita tidak praktek, tidak latihan otot rohani. Kita tidak latihan untuk punya mental ilahi.
Jadi kita tuh jarang sekali mempraktekkan firman. Hanya dengar. Jadi mulai hari ini saudara harus praktek nih. Melihat orang kerasukan, praktek firman, setan keluar. Melihat orang sakit, praktek langsung. Letakkan tangan atas orang sakit sembuh. Ada banyak tantangan. Ayo siapa yang melayani, praktek melayani, praktek pelayanan. Menjaga jiwa, praktek menjaga jiwa. Begitulah orang Kristen bisa bertumbuh. Begitulah kapasitas rohani kita bertumbuh. Jadi ini bukan persoalannya, bukan masalahnya. Bukan masalah besar atau kecil. Bukan masalahnya banyak atau sedikit. Bukan. Apakah kita mempraktekkan firman Allah dalam hidup kita? Waktu kita mempraktekkan firman, itu iman jadi hidup. Iman jadi hidup. Misalnya kita kekurangan ya. Kita praktek firman Tuhan. Engkaulah sumber berkat. Aku minta mujizat-Mu. Berikan lewat pekerjaan. Berikan kawan yang bisa untuk kerja sama bisnis. Begitu. Jangan Tuhan, tolonglah. Nemu dompet yang banyak duitnya. Lu Tuhan, lu gak mikir kali. Orang kalau kehilangan dompet setengah mati. Malah doanya, Tuhan nemu dompet kayak. Atau ada orang yang kaya gitu ketemu. Lalu ngutangin saya. Nah lo, kok imannya jadi aneh gitu. Saudara-saudara, ayolah kita praktek firman Allah. Bahwa Allah lah sumber kekayaan. Allah dapat diandalkan. Allah lah sumber pertolongan. Allah lah sumber jawaban. Ayo praktek. Saudara-saudara. Yang terakhir. Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi, iman kapasitasnya bisa diperbesar lewat apa? Perkataan. Buanglah perkataan negatif, keluhan sekarang. Tapi perkataan iman aja. Saya mampu, saya bisa, Tuhan akan menolong saya. Tuhan akan memberkati saya. Saya pasti berhasil. Yang lemah aja berkata aku kuat. Yang miskin berkata aku kaya. Yang sakit berkata aku sembuh. Yang gagal berkata aku berhasil. Yes, yes, yes. Begitu. Yang kedua tadi apa? Iman kapasitasnya bisa besar lewat apa? Ayo bertindak, praktek firman. Udah gak ada cara lain. Yang ketiga sekarang nih. Belum. 2 Korintus pasal 10. 2 Korintus pasal 10. Ayat yang kelima. 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. Ya, ini ayat bagus sekali ini. Saudara-saudara. Mau dibaca puluhan kali juga ini penting sekali. Coba 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang. Jadi saudara-saudara, manusia ini sombong ya. Sombong, angkuh. Bahkan banyak siasatnya. Untuk apa? Melawan pengenalan akan Allah. Bayangkan, sombong sekali. Jadi kita ini, kesombongan itu dari mana? Nih, ya saudara, bagaimana untuk menghancurkan kesombongan itu dan membangun iman itu? Yang mulai dari kata kami ya, kalimat yang kedua. Kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 1, 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 1, 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara tahu? Yang paling liar dari binatang liar, lebih liar dari apapun yang liar, itu otak kita, pikiran kita. Sementara kita duduk di gereja, bisa otak kita mikirin janda sebelah. Itu otak kita bisa begitu. Otak kita mikirnya aneh-aneh. Saudara-saudara, pokoknya aneh lah udah. Otak kita gimana caranya? Perlu ditawan. Nah begini Bapak Ibu. Mujizat tidak bisa terjadi, penghalangnya apa? Otak kita, pikiran kita. Keberhasilan, karya-karya Allah, iman kita bisa sempit, bisa mati. Itu siapa yang menghalangi? Otak kita, pikiran kita. Maka pikiran kita perlu diapain? Ditawan dan ditaklukkan. Pikiran yang mana? Segala pikiran itu. Harus ditaklukkan, ditawan kepada Kristus. Supaya apa? Digantikan menjadi pikiran Kristus, bukan pikiran pribadi.
Ini belum ngerti sebetulnya. Saya memberi contoh nyata ya. Kita berdoa nih bagi orang sakit nih. Kanker stadium 4. Kita berdoa. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Ini kan ngomong nih. Oleh bilu-bilunya dia sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang sukar bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah membuat mujizat dalam nama Yesus. Ini ngomong nih, perkataan nih. Lalu letakkan tangan. Praktek letakkan tangan. Tanda orang percaya bila meletakkan tangan atas orang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Udah 2 nih kita praktekkan. Waktu berdoa bagi orang sakit. Pas berdoa begitu. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh. 3 langkah. Otak kita bilang, mati dia. Jadi liar sekali otak kita. Tadi bilang sembuh. Oleh bilurnya sembuh. Tanda orang percaya bilang meletakkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Tapi otak kita nggak takluk sama firman itu. Otak kita liar sekali. Berontak. Mati, bukan sembuh. Mati. 3 hari lagi juga mati itu orang. Coba aja lihat. Mati pasti. Itu otak kita jahat sekali. Maka perlu diapain? Ditawan. Harus ditaklukkan. Kenapa? Karena ini menentang pengenalan akan Allah. Jadi saudara-saudara, otak kita ini harus ditaklukkan. Kalau tidak, dia angkuh. Makanya saya ketemu orang pintar yang angkuh. Orang bodoh banyak yang angkuh juga. Ini bukan soal pintar dan bodoh. Soal ditaklukkan atau tidak. Ini begini. Kalau tangan kiri saya digambarkan otak. Otak ini harus dibawa firman. Otak ini harus dikendalikan firman. Otak ini harus dikendalikan iman. Otak kita harus dibawa kendali kerohanian kita, roh kita. Jangan roh kita malah dikendalikan otak kita. Gak bisa. Coba deretin firman Allah ya. Saudara baca firman Allah, ada yang sukar gak? Tidak ada firman Allah yang sukar. Allah memerintahkan sangat mudah. Paling gampang, anak TK pun bisa melakukan. Contohnya, saya beri contoh. Musa, kata Tuhan. Pukul gunung batu Horeb, maka keluar air. Mukul gunung batu gampang gak? Ya gampang lah, anak TK juga bisa. Mana kayu, gua pukul. Tuh, gampang gak? Gampang. Maka Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu yang sukar. Tuhan memerintahkan sesuatu yang mudah sekali. Tuhan nyuruh pukul aja. Susah amat sih. Yang susah itu apa? Naklukin otak. Gimana kalau dipukul nggak keluar air? Muka gua ditaruh di mana? Apa gua nggak dibilang orang gila? Mukul tuk nggak keluar air. Lu cerdas, lu belajar di Mesir, lu pinter, tapi goblok. Mukul. Nah itu kan apa yang mencegah mujizat Allah? Otak kita. Yang banyak makan, otak itu. Jadi perlu ditaklukkan. Gampang enggak? Gampang. Tuhan berkata, Musa. Dia kan ada ular kan? Tongkat itu jadi ular kan? Musa, pegang ekornya. Megang ekor bisa enggak? Ya bisa lah. Megang kepala, dipatok. Maka Tuhan nyuruhnya pegang ekor. Pegang ekornya. Megang ekornya gampang kan? Daripada megang kepalanya. Tuhan tidak pernah membunuh kita. Makanya pegang ekor. Pada saat pegang ekor, jadi tongkat lagi. Gampang gak? Cuman menaklukkan otak. Tuhan, ngapain pegang ekor? Ya udahlah dia. Daripada gigit gua. Cuman kita kan berusaha kan. Pada saat ular itu menghadap ke sini, kita ambil ekornya. Kan kita kan bisa lah, masa nggak bisa. Kecuali kita cuman kedip aja, nggak ada tindakan, nggak ada usaha, kedip. Tuhan tolonglah supaya tongkat itu jadi ular, jadi tongkat lagi. Haleluya. Tuhan bilang pegang. Tuhan tolonglah. Stres lo kata Tuhan. Gue suruh pegang. Ekornya kamu nggak mau. Saudara, setiap masalah itu pasti ada ujungnya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Hanya perlu keberanian bertindak. Dan untuk keberanian bertindak itu kan perlu apa?
Otak kita ditaklukkan. Tuhan ngomong begini sama Musa. Musa, ulurkan tongkatmu ke laut Teberau. Maka itu akan terbelah laut Teberau. Ulurkan tongkatmu. Saudara ngulurin tongkat bisa gak sih? Ya kan cuma gampang, cuma ngulurin tongkat aja. Yang belah laut Teberau siapa? Tuhan, bukan saudara. Nah ini yang jadi masalah. Mikirnya ini gini, gimana ya belahnya laut itu ya? Gimana ya? Itu biarin Tuhan yang mikir. Saudara hanya bisa apa? Bertindak. Dan taklukkan otakmu itu. Coba-coba. Yang miskin berkata, kok kaya? Gue dari dulu gak pernah kaya. Suruh berkata, aku kaya. Enggak. Kayaknya kita gak pernah kaya. Enggak mau ngomong aja, enggak mau. Ya, kenapa? Karena bertentangan dengan otak saudara itu. Dan saudara tahu, seluruh peningkatan kapasitas iman itu bertentangan dengan otak kita. Yesus ngomong begini sama orang lumpuh. Angkat tilammu. Itu yang lumpuh begini. Hah? Angkat tilam. Lu kan tahu gue lumpuh. Lu suruh angkat tilam. Mikir. Kagak mau. Lalu berdebatlah dia dengan Yesus. Ada mujizat tidak? Enggak ada. Yang ada Yesus bener. Gue sentil juga lu. Suruh angkat tilam lu gak mau. Lu katanya pengen sembuh. Ya tapi kan gue lumpuh. Angkat tilammu, berjalanlah. Gue lumpuh, berjalan bagaimana? Itu tindakan iman. Perkataan iman. Dan pikiran iman. Itu bertentangan dengan pikiran duniawi kita ini. Pikiran keangkuhan kita ini. Bertentangan loh. Nah saudara mau percaya yang mana? Ya. Kedokteran berkata, kamu kanker, kamu usianya 3 bulan lagi. Itu kedokteran. Saudara percaya kepada kedokteran atau percaya kepada Yesus yang memegang nyawa saudara, kehidupan saudara. Bagaimana? Itulah saudara iman. Iman bertentangan dengan keadaan. Terakhir kita renungkan ya sebelum berdoa ya. Satu ketika seorang panglima namanya Naaman. Itu orang Bojong Kenyot, Naaman. Ya deket Cengkareng tinggalnya. Itu Naaman. Kan saudara tahu kan kisahnya. Kusta kan. Ya. Dia datang. Dia kan berhasil orang terkenal panglima loh. Panglima Raja Aram loh. Itu harusnya disambut. Dikasih karpet merah. Ini dikasih kartu merah. Sama Nabi. Dia datang. Waduh gak ada sambutan apa-apa. Sama sekali dia. Terus yang menerima dia siapa? Pembantu dari Nabi. Ngomong begini. Tuan, kalau mau sembuh gampang. Nabi bilang, mandi 7 kali di sungai Yordan. Celup. Sembuh. Hah? Cuman begitu. Kan otaknya kan langsung mikir. Cuman begitu. Sungai Barbar lebih bagus di Aram daripada sungai Yordan. Banyak yang lelenya segede-gede gini nih. Kumisnya nongol gitu. Jijik kah? Geli. Ya, saudara kalau ke Israel banyak ikan lelenya itu. Dan pasti tidak dibunuh ya ikan lele di sana. Dan tidak dimakan juga. Karena haram. Itu tidak bersisik kan. Jadi gak akan dipotong. Coba kalau ada di Indonesia. Wah udah habis punya. Habis sama orang Indonesia mah. Dari yang terbang sampai yang berenang. Yang ada di dalam bumi. Disikat habis semua sama orang Indonesia. Cuma di Israel tuh banyak sekali ikan lele nongol gitu. Aduh minta ampun dah. Itu pasti itu. Airnya tuh berlumut banget itu. Ya, mandi begitu. Waduh kagak mau. Raja Aram. Sambil marah-marah. Itu arogannya itu. Sambil marah-marah. Kecewanya itu. Sambil marah-marah. Kekesalannya itu. Sambil marah-marah. Kesombongannya itu. Saudara kalau otak saudara sombong gitu ya. Bisa ada mujizat. Enggak ada sampai mati. Suruh berdoa enggak mau. Suruh puasa apa lagi. Suruh lakukan ini enggak mau. Sombong sekali otak kita itu menentang pengenalan akan Allah kok. Angkuhnya luar biasa otak kita. Itu seperti kubu-kubu yang dibangun. Yang enggak bisa ditembus. Itu. Otak kita itu.
Makanya anak kecil bilang, otakku ini mah, otakku ini mah. Liarnya luar biasa. Tapi untungnya ada ajudannya yang baik. Maaf saya ngomongnya, dari tadi juga ngomong sih. Bersyukurnya kalau punya istri, punya suami, punya kawan, teman dekat yang mau nasehatin kita. Ajudannya ngomong begini, Tuan, kalau Tuan disuruh ya, Panglima disuruh oleh Nabi itu sesuatu yang sulit. Panglima lakukan gak? Oh pasti lakukan. Ya ini Panglima cuma nyelup doang. Susah mas. Anak TK juga bisa. Kenapa gak dicoba? Betul juga loh. Akhirnya dia nyelup, celup. Oh mana kagak ada kan? Ya. Cuma satu kali, ayo nyelup lagi. Kagak ada. 5 kali, 6 kali. Gak ada tuh, lihat. 1 kali lagi Tuhan. 1 kali lagi. Terus nyelup, waduh kulitnya berubah seperti kulit bayi Alkitab bilang. Lebih mulus dari. Apa yang menyebabkan dia mengalami mujizat? Menaklukkan otak. Kita sombong sekali. Sudah Kristen sombong gak? Orang sombong, diantara orang sombong yang paling sombong tuh orang Kristen. Yang gak rasa perlu Tuhan. Gak butuh pertolongan Tuhan. Gak butuh urapan Tuhan. Sombong sekali. Dan kita ini banyak sombong sekali. Buktinya apa? Berdoa jarang, baca Alkitab jarang. Sombong sekali kita. Rasa gak perlu pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Waduh, angkuh sekali kita. Kalau saudara benar orang yang gak sombong, pasti banyak berlututnya. Berjam-jam berlutut. Paling tidak mengikuti seperti Martin Luther, dia berkata, saat aku sibuk dan banyak masalah, aku berdoa 1 jam. Tapi pada saat aku sangat sibuk dan sangat banyak masalah, aku berdoa 3 jam. Kenapa? Karena aku butuh urapan Tuhan. Aku butuh kuasa Tuhan. Dia menghancurkan kesombongannya. Bagaimana dengan kita? Orang nggak sibuk aja nggak berdoa, apalagi sibuk. Orang banyak masalah aja nggak berdoa apa-apa, lagi nggak ada masalah, kagak berdoa Pak. Kita aneh-aneh, saudara-saudara. Kenapa? Keangkuhan kita itu. Saya berharap saudara-saudara cara memperbesar kapasitas kita, caranya sederhana. Taklukkan otak kita itu, pikiran kita itu. Taklukkan. Saya salah satu contoh ya, saya ketemu teman saya. Saya sudah punya anak dua punya anak udah besar. Saya ketemu teman masih jomblo. Saya ngomong begini, lu belum menikah? Belum. Kenapa? Aduh, sekarang pernikahan biayanya besar. Kok pernikahan biayanya besar? Belum lagi kalau punya anak. Masih bayi harus ke dokter terus. Belum lagi kalau udah lahir. Pediasurnya aja mahal. 399.999 rupiah. Lihat imannya kecil sekali sampai pediasur aja Allah tidak sanggup belikan dan sediakan. Itu Allah yang macam mana? Kecil amat. Pediasur aja kagak kebeli. Kenapa bisa begitu? Karena punya iman. Apa yang menyebabkan iman kecil? Otak. Ayo otak kita benar-benar otak Kristus ya. Bukan otak-otak. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Hari ini kita praktek ya. Hari ini kita praktek. Yang pertama saya mau menyediakan waktu saudara ucapan sesuatu yang positif. Sesuatu iman untuk diri saudara. Siapa yang peduli dengan saudara kalau bukan saudara? Kalau saudara misalnya punya persoalan sakit, saya sembuh Tuhan. Pasti saya sembuh. Saudara kalau punya persoalan kegagalan, pasti saya berhasil. Yang lalu memang saya gagal, tapi hal ini saya berhasil. Tuhan tidak menghendaki saya gagal. Tuhan tidak menghendaki saya sakit. Yang miskin berkata, aku pasti kaya. Sebab ada Allah sumber kekayaan yang besar. Dia pemilik emas, perak, mur, kemenyan, yang lain-lain. Semua dia punya. Maka aku punya dia, aku kaya dalam Tuhan. Ngomong. Tapi kita juga praktek. Berkata-kata juga praktek itu. Saudara, ayo praktekkan firman Allah. Tapi yang berikutnya begini.
taklukkan pikiran. Jangan sesuai dengan pikiran saudara. Ada banyak yang salah pikiran kita. Konsepnya lebih banyak daripada benarnya. Mari kita tunduk pada otoritas. Yuk kita bangkit berdiri. Mari kita angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupmu pasti diberkati dan memperbesar imanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.